Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dinika Zahra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai multiplexing dan spread spectrum. Oke, terlebih dahulu kita bahas satu-satu biar nanti kita paham apa yang dimaksud dengan multiplexing dan juga spread spectrum. Nah, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi. Nah, selain daripada definisi, multiplexing dia juga mempunyai jenis-jenis tertentu. Tujuannya itu apa? Kita harus tahu juga ya tujuan dari multiplexing ini apa, karena untuk memudahkan kita dalam menggabungkan beberapa sinyal. Tujuan daripada multiplexing adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara mereka berbagi akses bersama. Nah, untuk jenis-jenisnya ada beberapa jenis. Dia yang pertama ada FDM. FDM ini singkatan dari Frequency Division Multiplexing. Nah, untuk FDM sendiri, dia adalah gabungan banyak kanal input menjadi sebuah kanal output berdasarkan frekuensi. Jadi, prinsip daripada FDM ini adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas jumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama ataupun berbeda, di mana masing-masing kanal tersebut dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Nah, total dari bandwidth ini dia keseluruhan kanal yang dibagi menjadi sub-sub kanal oleh frekuensi. Contoh daripada FDM ini yaitu berupa siaran radio dan juga kabel televisi. Oke. Dan yang kedua, dia seperti ini, karena kan sesuatu yang memang diciptakan manusia itu dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan FDM ini. Semua yang memang diciptakan oleh manusia memiliki kelemahan dan kelebihannya. Oke. Apa sih kekurangan dan kelebihan daripada FDM? Nah, kelebihannya itu dia tidak sensitif terhadap perambatan atau keterlambatan. Kekurangannya adalah kebutuhan untuk memfilter bandpass dan harganya pun relatif mahal. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ingin mempunyai sesuatu barang ataupun sesuatu hal yang memang bisa dibeli dengan harga relatif murah dan berkualitas. Oke. Yang kedua dia ada TDM. Nah, TDM ini dia Times Division Multiplexing. TDM adalah terminal dan channel pemakaian bersama-sama. Kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran. TDM ini dia ada dua jenis. Yang pertama dia ada Synchronous TDM dan yang kedua ada Asynchronous TDM. Nah, di balik TDM ini dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, kekurangannya apa dan kelebihannya apa? Oke, kelebihan yang didapatkan daripada TDM yaitu tidak memerlukan filter mahal dan jumlah filter yang digunakan sedikit. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu pemborosan bandwidth dan memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan daripada TDM. Nah, jadi kita tadi belum membahas apa itu asynchronous TDM dan synchronous TDM. Nah, synchronous TDM ialah hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik synchronous TDM. Nah, yang kedua ada asynchronous time division multiplexing. Untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara dia menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data. Maka pada asynchronous ini proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Nah, bagaimana yang tidak aktif? Itu tidak termasuk dalam asynchronous time division multiplexing. Oke. Nah, dia disebut sinkronus karena time slotnya dialokasikan
ke sumber-sumber tertentu, di mana time tersebut untuk slot tiap sumber ditransmisikan. Oke, pada asinkronous TDM memanfaatkan fakta bahwa tidak semua terminal mengirim data setiap saat. Nah, ada juga karena fungsi utama dari ATDM ini dialah untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya channel yang kosong akibat tidak adanya data. Oke, kemudian ada multiplexer penskalaran. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan multiplexer pensaklaran ini? Dia memungkinkan sebuah terminal untuk mengakses lebih dari satu komputer. Nah, multiplexer pensaklaran dia mengirimkan datanya sebagai karakter-karakter yang terpisah dan tidak ada alamat yang ditambahkan, sehingga dia biasanya digunakan di kanal pengisyaratan terpisah untuk menganalisis sambungan. Dari ketiga ini, dia ada juga yang multiplexer statistik. Multiplexer statistik ini dia sistem TDM konvensional mengalokasikan slot-slot waktu pada sirkuit pembawa berkecepatan tinggi ke setiap kanal masukan. Nah, penggunaan jalur tidak efisien jika satu atau lebih kanal hanya dibebani secara tidak kontinu. Oke. Dia dalam multiplexer statistik ini ada WDM ya. Nah, WDM sistem dibagi menjadi dua segmen, ada dense and coarse WDM, sistem dengan lebih dari 8 panjang gelombang aktif, dikenal dengan DWDM. Sedangkan untuk panjang gelombang aktif diklasifikasikan sebagai coarse WDM, CWDM. Oke, keuntungan dia memiliki keuntungan juga dan kerugian. Nah, keuntungan daripada WDM adalah kapasitas pengiriman data yang lebih besar. Transmisi data melalui serat optik dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 GB, lebih cepat dari media transmisi lainnya. Nah, kerugian daripada WDM adalah membutuhkan biaya yang mahal untuk pemasangan dan perawatannya. Nah, berarti yang ketiga ada CDM, yaitu Code Division Multiplexing. Dia dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yaitu FDM dan TDM. Oke, dia Code Division Multiplexing ini dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing. Berarti bisa kita bilang dari FDM dan TDM dia sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, dari kekurangan tersebut digantikan oleh Code Division Multiplexing untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja dan kekurangan-kekurangan apa saja yang dimiliki oleh TDM dan FDM. Nah, berarti itu materi yang pertama tadi kita bahas, yaitu multiplexing. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu speed spectrum. Speed spectrum ini data digital atau analog, isyarat analog, kita harus tahu dulu poin-poin daripada speed spectrum ini. Nah, konsep speed spectrum, dia memberi masukan ke dalam channel encoder atau membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Sinyal termodulasi menggunakan digit sequence. Dia ada poinnya. Yang pertama dia penyebaran kode, yang kedua secara khas dihasilkan oleh pseudo noise. Nah, frekuensi hopping speed spectrum ini atau disebut dengan VHSS, dia sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Yang kedua, receiver meloncat antar frekuensi dalam scenes dengan transmitter. Nah, dia juga jamming pada satu frekuensi hanya mempengaruhi sedikit bit.
Oke, sebentar. Nah, dari hasil speed spektrum ini kita harus mengetahui dia pengertian daripada speed spektrum yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga tujuan daripada speed spektrum ini, speed spektrum. Nah, kalau bisa kita bilang dia kan seperti gambar model umum dari sistem speed spektrum. Dia ada pertama input data, kemudian terkirim ke channel encoder, modulator, channel dan demodulator, dan kembali lagi ke channel decoder. Nah, untuk yang terakhirnya dia akan ada output data. Di dalam modulator ini ataupun demodulator, dia diperiksa oleh pseudo noise generator. Nah, karena untuk mengetahui data-data yang dikirimkan valid atau tidak, begitu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, ditanya di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.